Halo semua, selamat datang ke video pembelajaran mata perkuliahan media interaktif dan new media. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pengantar materi. Dalam era digital saat ini, streaming telah menjadi salah satu sarana utama bagi pelaku industri kreatif untuk menampilkan, mendistribusikan, dan memonetisasi karya secara langsung ke audiens global. Streaming memungkinkan kreator untuk menyajikan konten secara real-time atau on-demand melalui internet, tanpa perlu media fisik atau saluran distribusi tradisional. Ada dua jenis utama streaming, yaitu live streaming di mana konten disiarkan secara langsung saat kejadian berlangsung, real time. Dan ada juga on-demand streaming di mana konten bisa diputar kapan saja sesuai keinginan pengguna, misalnya di YouTube, Spotify, dan Netflix. Sekarang kita bahas peran streaming di industri kreatif. Pertama, dalam bidang musik, musisi dapat merilis lagu secara digital melalui platform seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Streaming memungkinkan royalti per pemutaran lagu, meski kecil per stream, tapi potensial jika volumenya besar. Lalu di bidang film dan video, kreator film pendek, series, atau konten video bisa membagikan karyanya melalui YouTube, Vimeo, atau Netflix bagi yang sudah profesional. Platform seperti Twitch dan TikTok Live juga dimanfaatkan untuk konten hiburan dan storytelling interaktif. Ketiga, bidang desain dan seni visual. Live streaming proses menggambar, membuat ilustrasi, atau edit video melalui Twitch, YouTube Live, dan Instagram Live memberikan pengalaman interaktif untuk penonton. Banyak kreator memonetisasi proses kreatif ini lewat donasi atau membership. Selanjutnya, bidang fashion, kerajinan. Fashion designer atau pengrajin bisa melakukan live streaming untuk memperkenalkan produk baru, proses produksi, hingga demo penggunaan produk. Jualan live commerce juga populer, misalnya lewat TikTok Shop atau Instagram Live Shopping. Dan yang terakhir, bidang pendidikan, workshop kreatif. Kelas kreatif, pelatihan desain, musik, atau fotografi kini banyak dilakukan secara streaming lewat Zoom, YouTube Live, atau platform kursus online. Bisa dijadikan sumber penghasilan baru melalui sistem tiket, subscription, atau paid content. Apa saja manfaat dan keuntungan streaming bagi kreator? Yang pertama tentunya akses langsung ke audiens. Kreator bisa langsung terhubung ke audiens tanpa perantara, memungkinkan interaksi real-time dan feedback langsung. Kedua, distribusi global. Konten bisa ditonton, didengarkan dari mana saja. Ini memperluas pasar dari lokal ke internasional. Ketiga, monetisasi beragam. Monetisasi dari streaming dapat diraih melalui iklan, donasi, membership, tiket event, bahkan sponsor atau endorse. Berikut platform streaming populer di industri kreatif. Yang pertama, ada YouTube, dengan jenis konten video dan live streaming, dengan monetisasi iklan, membership, dan donasi. Kedua, ada Spotify, jenis kontennya musik dan podcast, monetisasinya berupa royalti per stream. Ketiga, yaitu Twitch, dengan jenis konten live gaming, seni, maupun talks, dengan monetisasi langganan, donasi, maupun iklan. Keempat, ada TikTok Live yang umumnya berisi konten live jualan, hiburan, atau Q&A. Monetisasinya berasal dari gifts, iklan, dan live shop. Selanjutnya Instagram Live, jenis kontennya promosi, event, dan tutorial, dengan sumber monetisasi berupa live shopping dan endorse. Dan yang terakhir Zoom atau webinar, yang berisi konten workshop atau kelas online, monetisasi dari tiket masuk yang berbayar. Tips sukses streaming bagi pelaku industri kreatif. Pertama, konsistensi dan jadwal tetap. Buat jadwal streaming yang rutin agar audiens tahu kapan mereka bisa bergabung. Konsistensi menghasilkan loyalitas. Kedua, interaksi langsung. Selalu baca komentar, jawab pertanyaan, dan libatkan audiens. Ini membangun komunitas yang solid. Dan ketiga, yaitu visual dan audio berkualitas. Gunakan kamera dan mikrofon yang layak. Streaming berkualitas buruk bisa membuat penonton langsung pergi. Tantangan streaming, cara mengatasinya. Pertama, sulit bangun audiens awal. Bisa dengan mempromosikan di media sosial atau kolaborasi. Kedua, koneksi internet tidak stabil. Solusinya dengan menggunakan koneksi kabel, bukan Wi-Fi. Ketiga, kurang ide konten. Bisa dengan membuat konten berdasarkan feedback atau tren. Dan keempat, susah monetisasi. Bisa dengan mulai dari donasi atau jual produk digital. Baik, sebagai penutup, streaming telah menjadi pilar utama dalam perkembangan industri kreatif modern. Bukan hanya sebagai media hiburan, tapi juga sebagai alat distribusi, pemasaran, interaksi, dan penghasilan bagi para kreator dari berbagai bidang. Dengan memanfaatkan platform streaming secara kreatif dan strategis,
Siapapun baik pemula maupun profesional bisa menampilkan karyanya ke dunia, membangun komunitas penggemar, dan menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar.